Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Firman. Oke, alhamdulillah akhirnya Pak Firman bisa membuat video lagi. Kali ini Pak Firman akan sedikit berbeda membuat videonya, segmen baru. Ya, sudah bisa kalian lihat di video tersebut, jadi mudah. Nah, segmen apa ini? Jadi Pak Firman kepikiran dalam matematik atau fisika itu kan banyak sekali persamaan atau rumus. Nah, biasanya anak itu seringkali terkendala untuk memahami pelajaran fisika dan matematik, itu terkendala karena banyaknya rumus yang harus dihafalkan. Oleh karena itu, Pak Firman berpikir, bagaimana kalau kita tidak harus menghafalkan rumus, tapi bisa kita cari tips dan triknya untuk bisa mendapatkan hasil ya, yang dirumuskan tadi dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Jadi Pak Firman bikin segmen jadi mudah. Oke, semoga ini bisa membantu kalian dalam memecahkan soal-soal di pelajaran matematik atau fisika atau yang lain. Oke, untuk pertama kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Oke, teorema Pythagoras itu kan kalau kalian ketahui didapatkan ketika di sekolah menengah pertama atau SMP sekitar kelas 8 lah ya. Oke, teorema Pythagoras kalau kita gambarkan adalah adanya segitiga ya. Nah, segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Artinya salah satu sudutnya mempunyai nilai sudut sebesar 90 derajat. Oke, kita ketahui di setiap sisinya, misalkan di sini A, di sini B, dan di sini C. Oke, maaf. Pengen ganti tintanya. Beda aja. Lah, kita ketahui bahwa nilai di sisi miring C bisa kita dapatkan. Ya, persamanya kan teorema Pythagoras bunyinya adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, atau nilai C bisa kita dapatkan yaitu C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari persamaan Pythagoras tersebut ya. Nah, di sini Pak Firman pengen memberi kalian trik supaya bisa mendapatkan C tanpa harus melewati persamaan A kuadrat plus B kuadrat kemudian di akar. Oke, kalau kalian lihat contoh soalnya ya, misalkan Pak Firman punya segitiga ya, di sini ada nilai 3 kemudian 4. Nah, kalian diminta menentukan sisi miringnya. Kalau kita cari dan persamaan misalkan di sini X ya, X itu bisa kita dapatkan dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat ya, akar ya. Jadi di sini adalah 9 plus 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 satuan, karena tidak diketahui satuannya. Nah, ini adalah contoh dari persamaan Pythagoras. Nah, di setiap soal pasti diketahui dua sisinya supaya kita dapatkan nilai sisi miringnya. Nah, di Pak Firman tidak harus memiliki dua sisi, cukup satu sisi pun bisa kita dapatkan, terutama sisi tegaknya ya, Jadi Pak Firman bisa menemukan dengan kunci di sisi tegaknya. Oke, bagaimana sih caranya? Oke, Pak Firman jelaskan ya di sini. Oke, yang pertama ada dua tipe ya, maksudnya
kalau angkanya berupa angka genap dan ganjil ya. Oke, yang pertama adalah angka ganjil dulu ya. Nah, angka ganjil itu kita bisa menemukan, misalkan Pak Firman punya soal ya, mohon maaf ya kalau gambarnya jelek ya, misalkan Pak Firman hanya mengetahui sisi tegaknya 3. Nah, Pak Firman nggak tahu nih sisi alasnya dan sisi miringnya. Nah, bisa kita dapatkan nilainya karena 3 itu termasuk angka ganjil, maka bisa kita dapatkan kedua sisi yang hilang itu dengan cara seperti ini. Lihat ya, kalau ganjil itu adalah nilainya misalkan 3 ya, berarti 3 itu kita kuadratkan dulu. 3 kuadrat itu kan sama dengan 9. Kemudian 9 bisa kita bagi 2, hasilnya kan 4,5. Nah, dari 4,5 ini kita bisa dapatkan dua sisi yang hilang itu ya. Cara adalah 4,5 itu nilai di antara ya, yaitu atasnya adalah 5 dan bawahnya adalah 4. Jadi kalau kalian lihat nih, nilainya adalah 4 dan 5. Oke, itu ya. Jadi itu adalah soal untuk angka ganjil ya. Jadi di sini 4 dan 5. Paham ya? Kalau belum, saya kasih contoh lagi. Misalkan angka ganjil, angka ganjil dimulai dari 3 ya. Kalau 1 dan 2 tidak bisa. Oke, kita mulai dari 5 ya. 5, kita nggak tahu nih sisi alasnya dan sisi miringnya berapa. Oke, 5 itu kan angka ganjil, maka bisa kita cari nilainya. 5 kuadrat itu sama dengan 25, kemudian dibagi 2. 25 bagi 2 berapa? 12,5. Oke, 12,5 itu nilai di antara berapa? Ya, 13 dan 12. Berarti hasilnya 13 dan 12. Loh, oh benar. Oke, kita buktikan ya. Oke, misalkan X ya, berarti kan sisi alasnya 12 ya, berarti 5 kuadrat plus 12 kuadrat ya. Oke, 25 ditambah 144 itu akar 169 berapa? Ya, 13 satuan. Oke, paham ya? Itu untuk angka ganjil. Sekarang berikutnya, ini ketentuan untuk angka genap. Sebenarnya tinggal dibalik saja ya. Angka genap. Oke, angka genap sebenarnya sih nggak harus sisi tegaknya ya, sisi alasnya juga bisa ya. Tapi gampangannya dari sini sih, dari tegaknya, biar paham ya. Oke, misalkan angka genap kita mulai dari 4. Oke, Pak Firman nggak tahu nih sisi alasnya dan sisi miringnya. Nah, sekarang kita mau cari nih bagaimana cara menyelesaikan benda kelas ini dengan angka genap. Oke, kalau angka genap itu tinggal dibalik ya. 4 dibagi dulu, 4 bagi 2 itu sama dengan 2, baru dikuadratkan sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah nilai tengah dari
ya atasnya 5, kalau ini naiknya 1 ya, kalau tadi kan 0,5, kalau ini naiknya 1 dan 3. Bener ya? Ya, 3 dan 5. Nilai dari sisi alasnya dan sisi miringnya. Oke. Sekarang satu soal lagi. Misalkan di sini ada 6 ya. Oke, berapa sisi alas dan sisi miringnya? Kita mulai. 6 bagi 2 itu sama dengan 3 dikuadratkan sama dengan 9, maka 9 itu nilai tengah dari ya 10 dan 8. Apakah benar? Kalau adik-adik semuanya sudah pernah ngerjain Pythagoras pastinya tahu nilainya ya. Oke, misalkan ini X, sisi merahnya masih 10, perhatikan alasnya 8, berarti 6 kuadrat ya plus 8 kuadrat, 36 dan 64, jumlah berapa? Ya, akar 100. Berapa akar 100? Yaitu 10 satuan. Oke, itu adalah penjelasan dari Pavilion bagaimana trik untuk bisa memahami Pythagoras dengan mudah. Ya, bukan memahami ya, cara cepatnya ya, cara gampangnya gitu. Dan Pavilion cukup dengan satu angka saja gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal. Nah, ke soal, kalau kalian lihat yang ditanya pasti di sisi BD dan sisi BC ya. Oke, kita langsung tahu pastinya ya. 3, 4, kita lihat dari 3 aja. 3, 4 berarti di sini 5. Nah, di sini 5 berarti di sini berapa? Ya, tadi 12 dan 13. Paham ya kalau kalian sudah memahami ini trik dari Pavilion, insya Allah bisa memahami soal Pythagoras dengan mudah. Dan untuk fisika juga ada beberapa materi penerapan yang bisa kita gunakan dengan Pythagoras, contohnya di rangkaian RLC mencari impedansi. Insya Allah kawan-kawan Pavilion akan kasih materinya. Oke, cukup sekian untuk segmen Jadi Mudah kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, dan jangan lupa bagi yang baru kenal di YouTube Pavilion, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Oke, karena Pavilion tidak ada yang sempurna, manusia biasa. Kalau ada saran dan kritik, insya Allah Pavilion menerima dengan sangat terbuka. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.